Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frida Aninur, SKM MKes. Saya adalah dosen program studi Administrasi Kesehatan Program Sarjana Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kusuma Husada Surakarta. Saat ini saya menduduki jabatan struktural sebagai Ketua Program Studi Administrasi Kesehatan. Saya aktif sebagai pengurus asosiasi Perkumpulan Institusi Pendidikan Administrasi Kesehatan Indonesia. Saya dipercaya sebagai Ketua Bidang Penjaminan Mutu. Saya juga dipercaya masuk sebagai tim ad hoc penyusunan kurikulum nasional tahun 2024. Saya juga dipercaya menjadi tim ad hoc penyusunan naskah akademik tahun 2024. Saya mengampu beberapa mata kuliah, salah satunya yaitu mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan. Prodi Administrasi Kesehatan adalah prodi program sarjana di bawah Fakultas Ilmu Kesehatan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi Administrasi Kesehatan Program Sarjana, yaitu mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan. Adapun mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan memiliki satu teori dan satu praktik. Dalam kegiatan pembelajaran saya menerapkan sistem delivery, interaction, dan assessment, di mana delivery merupakan kegiatan menyediakan materi pembelajaran yang dapat diakses secara mandiri oleh mahasiswa melalui akun sistem informasi akademik mahasiswa sendiri. Di sini saya menyediakan modul ajar sistem informasi 1 dan 2 dalam bentuk e-book. Interaksi yang saya lakukan di dalam kelas yaitu interaksi berupa studi kasus, bagaimana pemahaman dan pendalaman materi antara saya dengan mahasiswa berkolaborasi dilakukan di dalam perkuliahan baik tatap muka maupun menggunakan teknologi pembelajaran daring seperti Zoom, Google Meet, ataupun melalui WhatsApp Group. Sedangkan assessment adalah kegiatan mengukur capaian pembelajaran mahasiswa. Dalam hal ini saya menyampaikannya di awal perkuliahan saat kontrak perkuliahan terstruktur dan objektif. Capaian pembelajaran pada mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan terdiri dari 4 aspek, yaitu sikap, keterampilan umum, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Capaian pada aspek sikap menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Capaian aspek keterampilan umum adalah mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Capaian pengetahuan yaitu menguasai konsep komunikasi efektif dalam bidang administrasi kesehatan, menguasai konsep riset kesehatan berbasis data, konsep basis data, penyusunan deskripsi basis data, melakukan perencanaan dan pengembangan basis data. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan, setelah mengikuti perkuliahan mata kuliah ini, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar sistem informasi, menjelaskan manajemen data dan informasi, menjelaskan siklus sistem informasi. Mahasiswa mampu menjelaskan indikator kesehatan dan sistem informasi kesehatan. Mahasiswa mampu menjelaskan pengelompokan data dasar menurut H.L. Bloom. Mahasiswa mampu menjelaskan aplikasi sistem informasi kesehatan dalam surveillance. Mahasiswa mampu menjelaskan sumber data dalam sistem informasi kesehatan dan sistem informasi kesehatan di Indonesia. Mahasiswa mampu menjelaskan manfaat penggunaan informasi. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang analisis database melalui indikator kesehatan.
mahasiswa mampu menyusun grand design sistem informasi kesehatan, mengetahui dan memahami, serta mampu menjelaskan apa itu Health Metric Network. Mahasiswa mampu memahami dan dapat menjelaskan komponen dan fungsi Health Metric Network. Mahasiswa mampu menjelaskan sistem informasi kesehatan yang ada di Indonesia. Mahasiswa mampu memahami perangkat monitoring dan penilaian dalam Health Metric Network. Untuk materi pembelajaran mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan, yang pertama yaitu pengertian sistem, pengertian informasi, pengertian sistem informasi. Yang kedua, identifikasi jenis dan sumber data, komponen-komponen basis data. Yang ketiga, identifikasi analisis sistem, rancangan sistem, dan implementasi sistem. Yang keempat, pengertian indikator kesehatan, syarat-syarat penggunaan indikator. Yang kelima, data status kesehatan masyarakat, data kependudukan, data pelayanan kesehatan. Yang keenam, konsep dasar surveillance, manfaat sistem informasi kesehatan dalam surveillance, dan perkembangan sistem informasi kesehatan dalam surveillance Indonesia. Yang ketujuh, data dalam surveillance sistem informasi kesehatan di Indonesia. Yang kedelapan, penggunaan informasi, literatur searching strategi, evidence-based practice. Yang kesembilan, indikator kesehatan. Yang ke-10, perancangan grand design sistem informasi kesehatan. Yang ke-11, Health Metric Network. Yang ke-12, komponen Health Metric Network. Yang ke-13, pengenalan sistem informasi kesehatan yang ada di Indonesia. Yang ke-14, perangkat monitoring dan penilaian dalam Health Metric Network. Untuk metode diskusi kelompok mahasiswa di sini saya bentuk dalam kelompok dan memberikan topik permasalahan atau studi kasus yang tentunya di bidang administrasi kesehatan, sehingga mahasiswa dapat mempresentasikan dan mendiskusikannya. Tujuan dari metode diskusi agar mahasiswa dapat lebih confidence, percaya diri dalam berkomunikasi di hadapan publik, menuangkan ide dan pemikiran serta pendapat ataupun pengetahuan yang dimiliki mahasiswa dari hasil belajar mandiri maupun dari pembelajaran sebelumnya. Selain itu, saya juga menerapkan strategi pembelajaran problem based learning. Strategi pembelajaran ini sangat menunjang sekali di pendidikan sarjana. Dalam strategi memberikan kasus kepada mahasiswa atau permasalahan-permasalahan yang konkret yang berkaitan dengan program-program kesehatan, pencatatan, pelaporan data yang ada di dalam suatu sistem program kesehatan yang dapat dijumpai di puskesmas, dinas kesehatan, rumah sakit, maupun pelayanan kesehatan lainnya. Salah satu contoh saya berikan langsung studi kasus atau gambaran terkait tentang sistem catatan pelaporan pelaksanaan imunisasi di puskesmas dari sisi input, proses, dan output. Untuk mempermudah penyampaian materi, saya selalu mempersiapkan bahan ajar berupa slide presentasi dan modul ajar dan referensi dalam bentuk e-book atau PDF yang sesuai dengan RPS dan bisa di-download secara langsung melalui sistem informasi akademik. Untuk sistem penilaian, baik itu nilai soft skill, tugas kelompok, ataupun individu, kemudian ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan praktikum telah disesuaikan atau diatur sesuai beban masing-masing, 50% pada teori dan 50% pada praktik. Untuk teori, soft skill 25%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 30%, penugasan 25%. Untuk praktikum, penugasan 50%, soft skill 25%, evaluasi 25%. Total bobot adalah 100%. Penilaian disampaikan pada pertemuan pertama saat kontrak perkuliahan dan pertemuan pertama
disampaikan bahwa RPS dapat didownload di akun SIA Mahasiswa. Di dalam RPS terdapat asesmen yang dilakukan secara terbuka dan transparan dan objektif. Mahasiswa dapat melihat nilai tersebut di dalam akun SIA Mahasiswa masing-masing. Dalam menunjang kegiatan pembelajaran yang telah saya sampaikan, saya menggunakan platform SIA, Sistem Informasi Akademik Universitas Kusuma Husada. Dalam menunjang kegiatan pembelajaran, saya telah sampaikan saya menggunakan platform SIA, Sistem Informasi Akademik Universitas Kusuma Husada, yang berisi ada absensi, kehadiran mahasiswa, bahan ajar, modul ajar dalam bentuk e-book pembelajaran, penugasan, jurnal mengajar, UTS, UAS, penilaian capaian pembelajaran mahasiswa, serta fasilitas Zoom Edu. Kemudian hasil evaluasi nilai tersebut dapat diketahui mahasiswa melalui SIA pada akun masing-masing mahasiswa, agar mahasiswa tersebut apabila mendapat nilai yang kurang bagus atau kurang baik, kita akan berikan segera remedial atau perbaikan sesuai jadwal kalender akademik yang ditetapkan Universitas Kusuma Husada Surakarta. Nah, berikut ini saya akan tampilkan video proses pembelajaran pada mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan dengan proses delivery, interaction, dan assessment. Selamat menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Ada yang tahu pada siang hari ini kita akan belajar apa? Saya, Bu. Ya, Miko. Pada siang hari ini kita akan belajar aplikasi sistem informasi kesehatan dalam surveillance, Bu. Ya, nah, ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Terima kasih, Bu. Sebelum memulai mata kuliah pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bu. Pada perkuliahan aplikasi sistem informasi kesehatan dalam surveillance, capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, mahasiswa mampu untuk menjelaskan konsep dasar surveillance. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan manfaat sistem informasi kesehatan dalam surveillance. Dan yang ketiga, bagaimana mahasiswa mampu juga menjelaskan perkembangan sistem informasi kesehatan dalam surveillance di Indonesia. Selama perkuliahan ini, untuk penilaian bisa dilihat ya teman-teman. Untuk aspek penilaian ada penilaian teori dan praktik. Untuk teori bobotnya 50% terdiri dari soft skill, nanti ada UTS, UAS, dan penugasan dengan bobot 25% untuk soft skill, untuk UTS 20% dan untuk UAS 30%, penugasan 25%. Dan untuk praktikum ada penugasan 50% dan ada soft skill 25%, evaluasi 25%, yang total kalau dijumlah adalah 100% dalam perkuliahan ini. Ya, surveillance itu berperan dalam sistem informasi kesehatan. Perlu kita ketahui ya, apa sih surveillance kesehatan masyarakat? Ya, itu adalah sebuah proses ya, proses pengumpulan, pengolahan, pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data secara sistematik dan terus-menerus. Untuk apa? Penyebaran informasi kepada unit yang membutuhkan untuk diambil tindakan atau mengambil sebuah kebijakan. Ya, adapun surveillance epidemiologi sama ya, sama-sama kegiatan analisis secara sistematis terus-menerus terhadap apa? Penyakit, masalah kesehatan, kondisi yang mempengaruhi peningkatan penularan penyakit agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien ya, melalui proses pengumpulan data. Sampai sini teman-teman paham? Ya, baik, selanjutnya adalah apa sih konsep kegiatan surveillance itu? Adakah yang mau menjawab apa itu konsep kegiatan surveillance? Yang silakan Mbak, sebutkan namanya siapa? Saya, Bu. Saya Oktaviani dengan NIM AK 20013. Jadi untuk konsep kegiatan surveillance ada 5 poin. Yang pertama, pengumpulan atau penyertaan data. Yang kedua, pengolahan data. Yang ketiga, analisis dan interpretasi data. Yang keempat, perencanaan dan pelaksanaan program. Dan yang kelima, evaluasi. Sip, mantap. Bagaimana perkembangan sistem informasi kesehatan di dalam surveillance yang ada di Indonesia? Ya, bisa kita lihat terbagi ke dalam 3 dekade ya, yaitu era sebelum tahun 2005, di mana pencatatan itu masih manual menggunakan berbagai macam form. Contoh misalnya form tinggi badan, berat badan ya, dan sebagainya. Bila terjadi banjir, puskesmas di daerah perairan misalnya mengalami banjir, data itu rawan mudah hilang ya. Lalu di era transisi tahun 2025 hingga 2011, data-data mulai diarsipkan ya, mulai mengenal dunia pengarsipan, bagaimana data-data menjadi lebih aman. Lalu di era komputerisasi, di era kita, boleh saja puskesmas kebanjiran, walaupun ya tidak boleh ya seharusnya, bagaimana memberikan pelayanan. Tetapi kalau sarprasnya kebanjiran ya, tapi kita bisa menyelamatkan data itu. Karena apa? Komputernya boleh kebanjiran, tapi file yang sudah dientrikan, diinputkan, disimpan di dalam suatu software itu aman dan bisa diakses di manapun. Kita sudah melakukan yang namanya backup data
Ya, itulah sekarang yang namanya era komputerisasi. Bagaimana surveillance sistem informasi kesehatan menjawab kebutuhan data untuk apa? Untuk program suatu pengendalian penyakit. Kita membuat suatu perencanaan kebijakan berdasarkan based on data. Di sini Ibu memberikan contoh bagaimana surveillance diterapkan di Indonesia. Contoh pada program kegiatan imunisasi. Ya, ada dilakukan pencatatan, pelaporan pada pelaksanaan program imunisasi. Untuk apa? Ya, tentunya formulir pencatatan dan pelaporan itu berisi data cakupan imunisasi, laporan KIPI, logistik saat pelaksanaan imunisasi. Ya, sekarang Ibu tanya, apa sih manfaat untuk pencatatan dan pelaporan pada program imunisasi? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Saya Bu. Oh ya, silakan, dengan Mbak siapa? Saya Ina Salma Berliana dari AK 2006. Izin menjawab fungsi pencatatan dan pelaporan ya Bu. Yang pertama itu menunjang pelayanan imunisasi. Yang kedua mengetahui riwayat status imunisasi. Yang ketiga menentukan jadwal kunjungan berikutnya. Dan yang terakhir itu menjadi dasar dalam melakukan pemantauan dan perencanaan program. Ya, baik, benar ya. Jadi memang betapa amat sangat bergunanya ya, pentingnya dari fungsi pencatatan dan pelaporan untuk program imunisasi untuk menjadi dasar dalam melakukan pemantauan dan perencanaan program. Kalau seandainya kita membuat program tanpa punya data awal, data dasar, ya tentu itu menjadi apa? Tidak baik, ya kan? Bagaimana fungsi data itu amat sangat menunjang untuk menyusun sebuah program, khususnya program imunisasi. Kalau kita tidak punya data jumlah bayi misalnya, tidak punya data jumlah imunisasi sebelumnya, ya bagaimana kita melanjutkan tindakan imunisasi selanjutnya. Itulah fungsinya data. Ya, seperti yang disampaikan teman kita Inas tadi terkait pelaporan pencatatan pada program imunisasi, berikut adalah instrumen pencatatan hasil imunisasi. Ada buku KIA atau KMS, ada register kohort bayi 0 sampai 11 bulan, register kohort anak balita dan anak prasekolah, ada rapor kesehatanku, register imunisasi anak usia sekolah, register kohort ibu, register imunisasi wanita usia subur yang semua sudah berbasis online. Untuk sasaran pelaksanaan pencatatan dan pelaporan program imunisasi itu semua dilakukan pada petugas kesehatan, yaitu bidan, perawat di posyandu, poskesdes, pustu atau KIA. Adapun juga di puskesmas, petugas imunisasi atau koordinator imunisasi di puskesmas, bidan, dokter, praktek swasta, klinik bersalin, dan bidan perawat di rumah sakit. Adakah teman-teman di sini yang memberikan contoh untuk sasaran atau sistem pelaporan pencatatan yang ada di puskesmas? Ya, silakan Mbak. Izin menjawab Bu. Perkenalkan, saya Wanda Pertiwi dengan NIM AK 20011. Ya.
ini jawaban dari teman Anda atas nama Wanda ya. Jadi yang dimaksud dari sistem informasi kesehatan untuk program imunisasi, Wanda menjelaskan dari sisi input, proses, dan output. Ya, siapa saja inputnya? Kira-kira kalau men siapa yang melaksanakan? Tenaga kesehatan. Ya, tenaga kesehatan. Ya, lalu ada proses ya, perencanaan. Perencanaan apa yang dilakukan biasanya? Berkoordinasi dengan lintas sektor dan lintas program. Ya, lalu kita mengharapkan punya output dengan target cakupan sasaran berapa Wanda? Sebesar lebih dari 95%. Ya, baik. Terima kasih Wanda. Silakan kembali duduk. Baik, terima kasih Bu. Ya, baik. Adakah lagi yang ingin didiskusikan? Cukup. Ya, kalau dirasa sudah cukup, terima kasih sudah berhadir pada perkuliahan aplikasi sistem informasi kesehatan dalam surveillance pada siang hari ini ya, sudah menjelang sore. Saya akhiri, salah hilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.